Gerakannya Bapak Ibu bisa? Dulu kita semua ini pernah sekolah minggu kan? Ada yang sini langsung jadi nenek-nenek? Ada? Ada dari sekolah minggu. Marlo Jong Au, oh Tuhan. Pasti kita akan semangat waktu kita menyanyikan lagu ini. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Marlo Jong Au, oh Tuhan. Saya belajar ya Bapak Ibu ya. Saya belajar bahasa dari sini. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Desa. Waktu dan tempat kami persilakan, mari Pak.
kasih buat kita semua. Terlebih terima kasih buat Tuhan Yesus. Salam. Tadi udah datang Bapak Ibu sekalian di sini, persisnya di kantor Kepala Desa ini. Pujian syukur kami kepada Tuhan. Walaupun cuaca mendung, tapi nggak mengurangi semangat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pertama atas nama Pemerintah Desa kami mengucapkan syukur kepada Tuhan, juga terlebih kepada panitia lokal, juga rombongan dari Amang Pak Rantai Tarigan dari Bastagi. Mungkin berkat kuasa Tuhan bisa kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga nantinya ya tidak pulang pun tetap dalam lindungan Tuhan. Itulah harapan kita. Jadi atas nama Pemerintah Desa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan rombongannya. Semoga untuk acara KKR ini dengan judul pemulihan kesembuhan berkesinambungan, mungkin untuk tahun-tahun berikutnya tetap ini berkelanjutan. Itulah harapan kita. Amin. Jadi kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya KKR ini jadi agent of change untuk tiap langkah kita ke depannya. Tadi dengan semangat berapi-api, dengan menyanyikan lagu pujian, berkumandang, berbahana, bergeming nama Tuhan. Itulah harapan kita. Jadi kita yakin dan percaya, mudah-mudahan seperti tema ada penyembuhan dan ada pemulihan. Itulah harapan kita sama Tuhan. Mudah-mudahan itu gak cuma tertulis tapi bisa terrealisasi. Besar harapan kita. Mudah-mudahan berkat kuasa Tuhan itu keinginan kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Jadi kami juga mengharapkan kepada Bapak ataupun Ibu, seandainya pun ada kurang lebih penjemputan kami dari desa, mohon dimaafkan dalam hati Pak, juga Ibu serta yang hari ini sekalian. Jadi seperti firman Tuhan berkata di Matius 11 ayat 28, datanglah kepadaku hai yang letih lesu, yang berbeban berat, maka kelegaan akan kuberikan kepadamu. Amin. Nah, mudah-mudahan nanti khotbah ataupun renungan dibawakan oleh Pak Rantai Tarigan yang sudah go nasional, bahkan sudah go internasional. Mudah-mudahan kehadiran di sini Pak membawa nuansa baru hinggap di desa kami ini. Semangat Bapak itu, nah, kami yakin dan percaya itu Pak. Ketika Bapak sudah hadir di sini, kami dengan penuh semangat lagi bahwasanya akan lebih ya pengaribuan yang menggagasi terjadinya KKR ini. Kalau saya anggap tadinya hanya sebatas pelengkap saja ya. Jadi baik, kita bersyukur pada Tuhan malam ini. Tuhan itu baik. Pertama sekali saya Ketua Panitia berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Idama Pengaribuan. Sejak kami datang bersosialisasi, Bapak ini antusias langsung menerima kami, dan Bapak ini baik sekdes maupun semua kaur ikut terlibat mengambil bagian. Ini satu hal, momen yang indah bagi saya. Ini bersejarah karena pemerintah di sini semua baik. Amin. Semua baik. Jadi kami di sini sudah jelas keluarga dalam Tuhan. Ya, dengan Pak Kadis bisa ngopi bersama, bincang-bincang dengan bagaimana keadaan masyarakat. Mari kita masuki arenanya, kita kerjasama membina, kata Pak Kadis. Semua itu bukan oleh kuat gaya kami, tapi Tuhan Yesus ada bagi kita. Amin. Sehingga kedepannya lebih lagi kita bersinergi dengan pemerintah. Jadi mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada yang
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa ya, Pak Pangaribuan yang luar biasa, saudaraku. Tadi kami tiba di tempat ini sekitar jam 5:30 mungkin ya. Bapak ini sudah ada di sini ya, menyambut kami. Dia juga ikut membantu ya membereskan tempat ini, luar biasa. 2 hari yang lalu pun kami ke sini bertemu dengan Ibu Sekdes, juga disambut luar biasa. Ya, ini menjadi sebuah sukacita buat kami ya, tim dari Tanah Karo. Kami juga berterima kasih untuk Pak Pendeta Silitonga yang sudah juga mempersiapkan ini semua bersama dengan Pak Pangaribuan ya, Bapak Angel, kami panggil Bapak Angel. Bapak Angel ini dan Mama Angel adalah jemaat kami di Kabanjahe, saudaraku. Dan memang Tuhan yang atur supaya kita bisa melakukan KKR malam ini di tempat ini. Karena Bapak Mama Angel ini aslinya orang Pintu Bosi, jadi karena kami tim Ora El Labora ini hampir tiap bulan ke desa-desa, Bapak Ibu. Kami pergi ke desa-desa untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar kelepasan bagi setiap orang. Dan kemudian akhirnya bisa terjadi malam ini ya, karena Pak Silitonga, Pak Pangaribuan, Pak Kepala Desa ya sama-sama mempersiapkan acara ini. Dan kami percaya tidak ada yang kebetulan. Dan malam ini juga Bapak Ibu yang hadir malam ini pasti ada rencana Tuhan. Amin. Pasti ada janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup Bapak Ibu semua. Haleluya. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang ya. Walaupun tadi Bapak Kepala Desa sudah sebut nama saya ya, nama saya asli nama orang Batak masih. Karena banyak sekarang nama orang sudah tidak asli lagi. Contoh Bapak ini kan Pak Bernard Pangaribuan, namanya sudah keren, Bernard ya kan, James Bernard ya kan, Clinton, tak apa ya namanya, itu kan nama-nama sudah modern. Tapi kalau nama saya masih asli, kita orang Batak, orang Karo, nama saya Rante Tarigan. Bahasa Bataknya apanya Rante? Samanya? Sama. Rante juga ya? Ya. Dulu waktu aku masih kecil, waktu aku pergi sekolah, semua kawan-kawan mengejek namaku. Dia bilang, Rante, Rante, oh, kau Rante sepeda katanya kan. Aku pulang ke rumah, Mama, kenapa kau bikin nama aku Rante? Jangan ketawain nama pendeta. Aku nangis, Mama, jangan bikin nama aku Rante. Apa kata mamaku? Gak bisa naku. Dulu namamu bukan Rante, dulu namamu bagus, tapi kau sakit terus. Jadi opungmu bilang, gantilah namanya itu. Pauku itu nggak kuat namanya itu, bikinlah yang kuat-kuat katanya. Makanya namaku dibikin Rante supaya kuat katanya, ya kan? Itulah kita orang Batak kan gitu. Orang Karo itu namanya kan aneh-aneh, unik-unik, ya kan? Kursi singa rimbun, lemari karo-karo, cangkul ginting. Begitu memang dulu. Ya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasanya bagus, langsung itu dibikinnya namanya. Ada satu nama dari kampung dekat Karo sana, Jumaraja namanya, dibikinnya lah nama anaknya Tuhan. Wah, ngeri kan? Tuhan namanya. Hah? Tuhan si tepu. Satu hari ini orang naik mobil Sinabung Jaya ke Medan. Supir Sinabung Jaya dan sutra balap-balapan ke Medan.
tahu-tahu masuk jurang. Dan waktu masuk jurang, mobilnya wah berguling-guling, semua orang teriak-teriak, dan ada yang banyak teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, katanya. Apa kata Tuhan orang Jumaraja itu, orang Karo itu? Dia bilang, aku pun kejepit, bagaimana bisa aku tolong kau? Itulah apalah arti sebuah nama, kata William Shakespeare, seorang penggubah dari Amerika, Bapak Ibu. Kalau nama itu hanya sekedar nama tapi tidak ada artinya, buat apa gitu kan? Aku pun dulu nama aku kurasa jelek, bukan hanya rantai sepeda kata kawanku. Ada kadang dia bilang, hei rantai kapal, ada lagi rantai anjing kata. Dulu aku benci namaku, tapi Bapak Ibu, apa yang tidak baik, apa yang tidak berguna, tapi kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan ubahkan menjadi baik dan berguna. Haleluya. Setelah aku jadi pendeta hamba Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata namaku itu bagus sekali. Karena ternyata namaku rantai itu ternyata diambil dari Alkitab. Tanya dulu kiri kanan, namamu ada di Alkitab kawan? Bilang, tanya dulu. Tanya, kalau pendeta suruh tanya, tanya. Hah? Tanya, namamu ada di Alkitab? Apa katanya? Ada yang tak ada. Namaku ada di Alkitab. Waktu Paulus dan Barnabas itu ditangkap, dimasukkan di penjara, dan malam-malam malaikat datang, kemudian firman Tuhan katakan, kemudian malaikat itu memutuskan rantai itu. Haleluya. Jadi namaku ada di Alkitab. Jangan ketawain nama pendeta. Sekarang aku bangga dengan namaku, karena namaku punya arti. Rantai itu artinya mengikat, mempersatukan, kuat di dalam Tuhan. Amin. Apa yang tidak berarti, apa yang bodoh, apa yang tidak berguna bagi dunia ini, tapi dipakai oleh Tuhan, kata firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amang, inang, Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu menjadi baik, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Amin. Segala sesuatu yang Tuhan janjikan di dalam Alkitab ini, dalam firman Tuhan ini, itu bisa digenapi dalam hidupmu, karena Alkitab ini diberikan untuk manusia, supaya kita tahu betapa banyaknya janji Tuhan, supaya kita tahu bahwa semua yang dituliskan ini bisa digenapi dalam kehidupan kita. Itu mungkin sedikit perkenalan. Saya sudah menikah, anak saya 2. Yang satu sudah semester 6 di UI, yang satu lagi anakku anak spesial, ya, sudah umur 18 tahun. Dia anak spesial, berkebutuhan khusus, tapi anak yang sangat menggembirakan hatiku, ya. Anugerah salah satu yang terbesar di dalam hidupku. Bapak Ibu, semua Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Dan malam ini juga pasti Tuhan akan menjadikan segala sesuatu menjadi baik dalam kehidupan. Haleluya. Mari kita langsung saja dengar baca firman Tuhan, saudaraku, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Boleh kita buka di depan ini, ya. Yohanes 10 ayat 10. Mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Amang, inang. Yesus berkata di ayat 9, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
Tapi pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, kata firman Tuhan. Aku datang supaya mereka, supaya saudara, supaya kita yang hadir malam ini memiliki hidup yang berkelimpahan, hidup tidak biasa-biasa, hidup yang penuh dengan janji-janji Tuhan, hidup dalam kesembuhan, hidup dalam pemulihan, hidup dalam keluarga yang diberkati, keluarga yang bahagia, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan janjikan, dan itu menjadi milikmu kalau engkau percaya pada firman Tuhan ini. Tetapi firman Tuhan juga berkata, pencuri datang untuk mencuri. Siapa pencuri ini? Siapa panako ini? Iblis. Wah, tepuk tangan dulu. Siapa tadi itu? Oh, anak kecil pun tahu. Bilang kiri kanan, pencuri itu simbolis kawan bilang. Oh, Amang Ginang, dengar. Alkitab berkata, iblis setan itu banyak, iblis setan itu kuat, iblis setan itu pintar. Itu sebabnya banyak orang kalah, banyak orang jatuh, banyak orang katanya tadi terbunuh, binasa. Di tiap-tiap daerah ada penguasa-penguasa. Oh, ada roh-roh jahat yang tidak kelihatan. Namanya juga roh, tak kelihatan, tondi, tak bisa kelihatan, tapi dia ada. Tapi kadang kita tidak sadar bahwa dia ada. Dia sedang mempengaruhi kita. Dia ingin mencuri apa yang baik dalam hidupmu. Dia ingin membunuh engkau, bahkan melemparkan engkau ke neraka. Tapi kadang kita nggak sadar. Iblis berusaha menipu kita. Dia tipu mulai dari kita, bahkan anak-anak kecil seperti ini. Dia akan berusaha bagaimana supaya dari kecil kita sudah rusak hidup kita. Di rumah tangga, orang tua tidak ada perhatian. Bapak mama sibuk bekerja sehingga anak-anak di rumah tidak terperhatikan. Anak-anak di rumah tidak ada yang didik. Anak-anak bergaul dengan kawan-kawannya, tidak ada yang mengingatkan mereka. Sekarang banyak terjadi. Anak-anak kecil, anak-anak masih SD, SMP sudah terbiasa nonton HP, main TikTok, dan di sana mereka mulai dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik. Sementara orang tua sibuk cari uang, sibuk bekerja, anak-anaknya akhirnya rusak, Bapak Ibu. Dari kecil kita sudah mau dirusak oleh setan dan iblis. Baru-baru ini di Tanah Karo, mungkin saya tidak tahu apakah sampai di sini beritanya. Baru-baru ini, kira-kira baru berapa bulan yang lalu, ada anak-anak umur 13 tahun masih SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dia diperjualbelikan kepada bapak-bapak yang punya uang. Ada ternyata sekitar 30 anak SMP kelas 1, kelas 2. Mereka diberikan uang 300.000, 400.000 untuk tidur dengan bapak-bapak, kakek-kakek yang punya uang. Ternyata orang-orang tua kaget, ternyata anaknya sudah menjual diri supaya dapat uang 300.000. Itu banyak terjadi, Amang Inang. Kalau kita tidak jaga anak-anak kita, oh, setan iblis sudah mengincar mereka, sudah melihat dari rumah, mereka lihat di sekolah. Kapan anak-anak kecil ini akan aku curi, aku akan bunuh masa depan mereka. Belum selesai kejadian itu, 1 bulan kemudian di satu desa di dekat Gunung Sinabung sana, ternyata
Ada anak-anak 40, anak-anak laki-laki SD semua dilecehkan oleh laki-laki. Bayangkan Bapak Ibu, setan iblis sedang bergentayangan, sedang keliling-keliling. Firman Tuhan katakan, oh musuh-musuh jahat itu sedang berkeliling. Oh, dia masuk ke rumah-rumah, dia masuk ke sekolah-sekolah, dia mau cari siapa yang bisa diterkam, siapa yang mau bisa dimakan, dibunuh oleh dia. Tapi banyak orang tua tidak sadar. Sama mungkin saya pikir di Tanah Karo sama di Lagu Boti ini. Kita orang Batak, kita orang Karo, orang Toba. Oh, kita berpikir masalah terbesar kita adalah uang. Hepeng do mengatur negaron. Kita pikir kalau uangku banyak, maka semua masalahku beres. Tidak, Bang, Inang. Nanti uangmu sudah banyak, anakmu sudah hancur, buat apa? Kalau ditanya orang tua, kenapa kau kerja dari pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam, pasti jawabannya untuk anakku. Tapi engkau lupa untuk menjaga anakmu. Engkau lupa mendoakan anakmu. Engkau lupa membawa anakmu beribadah. Engkau lupa berdoa bersama tiap malam suami istri mendoakan anak-anakmu. Engkau lupa tiap pagi menumpangkan tangan atas anakmu supaya Tuhan jaga dia. Engkau sibuk untuk mencari, mengejar yang namanya uang, harta dunia ini. Akibatnya anakmu akan dicuri oleh iblis. Itu yang terjadi. Itu yang firman Tuhan katakan. Anak-anak SMP, SMA laki-laki sudah mulai merokok. Mereka nggak tahu itu apa rokok, tapi karena kawan-kawannya bilang, ayo merokok, ini rokok, cobalah. Kalau kau nggak coba, kau bencong. Akhirnya anak-anak kita coba. Saya pun dulu begitu. Masih SD udah disuruh merokok. Saya coba. Tak ada enaknya merokok. Coba di sini bapak-bapak, waktu pertama kali merokok, enak atau tidak? Hah? Enak atau tidak? Tidak. Pasti batu, pasti apa ini gitu. Tapi karena terus, mungkin karena kita dibilang kalau tidak merokok nanti dibilang bencong lah, ikut-ikutan lah, akhirnya menjadi ketagihan. Setelah ketagihan baru enak. Sama, minuman keras pun sama. Judi pun begitu. Tapi karena kita sudah membuka celah untuk si jahat itu, setan, si bolis itu, maka dia akan masuk, dia akan mengikat kita. Dia akan mulai mencuri apa yang baik dalam hidup kita. Suami istri hari-hari ini Bapak Ibu sama di Tanah Karo, saya nggak tahu di sini. Karena mereka sibuk mengejar harta, akhirnya suami istri di rumah tidak ada lagi kemesraan, sukacita, tidak ada lagi harmonis. Ya kan? Dulu waktu masih pacaran, aduh mesranya. Aduh. Tanya kiri kanan, gimana dulu waktu kita masih pacaran? Bilang, tanya dulu sebelum menikah. Hah? Betapa indahnya, iya kan? Wih, Kaulah bulanku. oh, kaulah bulanku, kaulah bintangku. Andai engkau adalah bunga, akulah kumbangnya. Gunung kan ku daki, laut kan ku seberangi, demi engkau kekasihku. Dirayu-rayu, jalan 2 kilometer pun malam-malam tak peduli dia. Yang penting bertemu si jantung hati. Waktu si laki-laki datang ke rumah, iya kan? Mau minum apa bang? Apapun boleh deh. Asal apapun kau buat senang hatiku. Oke lah. Ya buatlah teh manis. Dia lupa naruh gula dan garam. Ditaruhnya garam. Dikasihlah sama laki-laki itu kan. Si laki-laki iya kan, namanya udah cinta langsung diminumnya. Gelek. Rupanya garam. Terus ditanyalah sama si perempuan itu, gimana bang? Manis, enak bang? Apa kata si laki-laki? Manis sekali, enak kali ini. Kenapa? Karena cinta. Waktu mereka jalan berdua, ya kan? Wih,
Tiba-tiba kaki si perempuan kena batu kecil. Aduh, langsung si pria bilang, kenapa? Kenapa Hasian? Kenapa Hasian? Kenapa? Apa yang sakit Hasian? Apa yang sakit? Apa yang sakit? Todi. Ayo kita ke puskesmas, ayo. Ku gendong pun gak apa-apa. Itu waktu pacaran. Sekarang jalan ke pesta, yang satu di depan, satu di belakang. Waktu istrinya kena batu jatuh, apa katanya? Mana matamu itu? Itu aja tak kau lihat. Kemana semua itu? Yang dulu manis indah itu, iblis sudah mencuri keharmonisan rumah tangga. Hati-hati, Emang Ina. Jaga keharmonisan suami istri. Jangan sampai harta, jangan sampai sibuk ngurus anak, engkau berdua tidak lagi harmonis. Harusnya suami istri harus terus manis, harmonis. Dilihat anak-anak kita, suami istri saling mengasihi. Amin. Kalau tidak, anak-anakmu lebih suka di luar daripada di rumah. Tanya kiri kanan, anak kita gimana, bilang. Mana dia lebih senang, di rumah atau di luar? Halo? Kalau dia lebih suka di luar, pasti ada masalah di rumah. Kalau di rumah ada penuh kasih, suami istri saling mencintai, keharmonisan, anak-anak kita selalu rindu pulang. Amin. Ini enggak, bapak-bapak lebih lama di kedai kopi, lebih lama sama kawannya. Kami pun pendeta-pendeta ini bertobat juga. Amin. Jangan pertemuan pendeta lama di situ. Kemana pelayanan tapi anak di rumah tak kita perhatikan, istri kita pun tak terperhatikan. Ada di gereja, bukan di sini, bukan di daerah Toba ini, bukan di Karo. Satu hari pendetanya bilang begini, saudara-saudara, saya hamba Tuhan, untuk itu saya rindu melayani saudara semua. Saya akan bantu konseling saudara. Untuk itu siapa nanti jemaat ini yang butuh didoakan, di konseling, tolong tulis namanya, masukkan di kotak. Sudah buat kotak khusus konseling, katanya. Pendeta itu kemudian hari Senin dia buka kotak itu, ternyata cuma satu. Katanya, waktu dibuka rupanya, aku butuh konseling Pak Pendeta, dibuat namanya, rupanya istrinya sendiri. Banyak istri-istri pendeta kurang kasih sayang karena suaminya terlalu sibuk. Jaga rumah tangga kita. Kalau tidak, pencuri datang untuk mencuri anak-anak kita, mencuri keharmonisan rumah tangga. Kalau bisa dia membunuh. Amang, Inang, banyak anak-anak muda sekarang terbunuh karena narkoba, terbunuh masa depannya, terbunuh karena sakit penyakit, kanker paru-paru, judi online, terbunuh. Amang, Inang, rumah tanggamu tidak lagi punya harapan. Kenapa? Karena hartamu habis karena suamimu judi online. Ada di sini judi online? Banyak? Oh, tidak ada yang mengaku. Banyak orang sekarang berangkat ke Kamboja. Saya nggak tahu di sini banyak orang. Tapi dengar, Amang Ina, bukan hanya itu yang iblis ingin lakukan. Iblis ingin membinasakan kita. Apa maksudnya binasa? Binasa itu ujungnya dia mau membawa kita ke neraka. Ingat ini. Bilang kiri kanan, setan, iblis mau membawa kita ke neraka, kawan. Bilang sama dia. Hati-hati, bilang. Hati-hati. Ya. Begitu banyak orang tidak sadar dia sedang digoda, dia sedang dibujuk untuk masuk neraka. Hidup dalam dosa, hidup dalam perzinahan, hidup dalam sakit hati, hidup dalam segala kebiasaan-kebiasaan dosa. Amang, Inang, setan ingin membawa engkau ke neraka. Ada satu penyakit yang paling banyak yang diderita oleh orang Batak, termasuk orang Karo. Ini paling parah ini.
Kadang kita pikir itu bukan dosa, tapi itu adalah dosa yang sangat mengerikan. Alkitab mencatat, Amang Ina, banyak kita ini di hadapan Tuhan kelihatan baik-baik, hari Minggu pergi ke gereja, tapi di hadapan Tuhan kita sebetulnya adalah pembunuh di hadapan Tuhan. Dan saya lihat malam ini penduduk desa sekitar Lagu Boti yang hadir malam ini, saya melihat ada muka-muka pembunuh di sini. Coba lihat dulu kiri kanan, coba lihat dulu. Apakah dia seorang pembunuh? Nah, tidak, pembunuh manusia. Saya tahu. Jangan coba-coba menutup-nutupi. Inang baru apa? Guru Syaturi. Sudah pernah bunuh manusia, Inang? Sudah, jangan bohong. Sudah lebih dari satu, saya tahu Inang ini. Opung, Inang, baru apa Inang? Hah? Iya, apalagi baru pengaribuan. Rata-rata pembunuh, mantan pembunuh. Yang di belakang itu pun banyak pembunuh ini, saya tahu ini. Orang Batak rata-rata mantan pembunuh semua. Mungkin masih pembunuh juga. Jangan bilang enggak, sudah lama ke gereja tapi masih pembunuh. Coba kita buktikan. Bilang kiri kanan, kurasa kau pembunuh, bilang aja dulu. Kurasa kau pernah membunuh. Pendeta-pendeta ini pun mantan pembunuh semua ini. Saya tahu ini. Jangan bilang tidak, saudara. Orang Batak. Orang Batak rata-rata pembunuh. Saya pun termasuk. Coba kita buka dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Kita baca sama-sama. Jangan pikir kita ini orang baik-baik, kalau sudah ke gereja berarti aku sudah baik-baik. Belum tentu. Gereja tidak membuat kita bebas dari dosa. Kita baca 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Apa aku bilang? Siapapun benci dengan salah seorang dalam hidupnya, mungkin itu saudaranya, itu itonya, sebelah rumahnya, si matuanya, sebelah rumahnya, si tuanya di gereja. Kalau dia benci orang itu, maka dia adalah seorang pembunuh apa? Salamin dulu kiri kanan. Gak kusangka kau pembunuh manusia. Salam dulu, salam. Yang gak salam berdosa, salam dulu. Kupikir kau baik-baik selama ini, bilang. Rupanya pembunuh juga ya. Gimana? Oh, rupanya ibu kepala, ibu pendeta pun ya. Alkitab berkata, setiap orang yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Banyak kita ini pergi ke gereja hari Minggu, tapi masih benci sama seseorang. Singer pula dia itu. Haleluya, segala puji syukur. Terus dilihatnya di sana musuhnya tuh, yang dia benci tuh, Mama Sianu itu loh. Benci kali kulihat, gak kulihat kok kesana. Kesini aja bilang, segala puji syukur hanya bagi. Tak kusalami kok nanti. Haleluya, dia seorang pembunuh. Sebelah rumahnya, gara-gara dia buang sampah ke sebelah rumahnya, dia benci, bertengkar. Kalau dia tidak berdamai dengan orang itu, orang yang dia benci itu, dia seorang pembunuh di hadapan Tuhan. Gimana hubunganmu dengan si matuamu? Tanya dulu, gimana? Dengan edamu gimana? Siapa di sini sudah punya mertua? Mari angkat tangan. Oh, sudah banyak ya? Gimana? Baik-baiknya kalian sama mertua kalian?
Kalau nanti meninggal maunya dikuburkan di sebelah mertua itu? Ruth dan Naomi, mereka seperti anak dan ibu. Begitukah engkau kepada mertuamu? 2 tahun yang lalu saya diundang khotbah di Pangkalan Kerinci. Ibadah ketiga, saya menantang siapa di sini yang masih sakit hati kepada seseorang, maju ke depan. Karena siapa yang masih menyimpan sakit hati, Tuhan tidak mendengar doanya, dan dia pembunuh di hadapan manusia. Dan waktu itu majulah beberapa orang, termasuk ada 1 orang ibu. Selesai berdoa, selesai ibadah, dia datang sama saya. Dia bilang, Pak Pendeta, aku mau bersaksi sedikit, katanya. Kenapa, Inang? Saya bilang, tahu, Amang, katanya, sebetulnya aku tadi tidak mau gereja, tapi Tuhan bicara di hatiku, pergi ke gereja. Pergi ke gereja. Akhirnya aku datang ke gereja. Dan tahu, Amang, katanya, sudah 2 bulan kepala aku migrain, sakit tiap hari. Saya bilang, kenapa? Sebetulnya aku masih benci sama mertuaku, karena dia marah-marah terus sama aku. Jadi aku bilang sama suamiku, kita nggak pulang tahun ini ke tanah ke Sumatera, katanya, ke Sumatera Utara. Tidak pulang ke Samosir, katanya, karena dia benci sama mertuanya. Dan dia sakit kepala selama 2 bulan. Dan waktu aku dengar tadi Amang Pendeta berkhotbah, aku maju ke depan, dan waktu didoakan, maka tiba-tiba sakit kepalaku itu menjadi sembuh. Haleluya. Dengar, Amang, Inang, banyak sakit penyakit yang kau alami karena engkau masih menyimpan dosa. Alkitab berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam mendengar doa-doamu, tapi masih ada dosa yang menghalangi. Termasuk salah satu yang paling berat kita orang Batak adalah menyimpan kebencian, sakit hati. Alkitab berkata, kalau kau pergi ke gereja, ke rumah Tuhan, dan kau berdoa, tapi kau teringat ada musuhmu, ada orang yang menyakiti hatimu, atau engkau menyakiti hati orang itu, tinggalkan doamu, gak usah ke gereja, datangin orang itu dan berdamai dengan orang itu. Sebab kalau engkau tidak berdamai dengan musuhmu, Bapa di sorga tidak mendengar doamu. Tapi kalau engkau berdamai dengan orang itu, maka engkau kembali berdoa dan Tuhan mendengar doamu. Haleluya. Baru apa tadi, senturi? Baru senturi. Masih nyampe ini. Itu, Inang, kalau engkau mau diberkati Tuhan, kalaupun engkau punya masalah dengan itomu, mungkin gara-gara bagi harta warisan, gara-gara itomu itu jual, dibaginya cuma 5 juta padahal dia dapat 1 miliar. Sakit hati enggak? Halo? Bagi harta, itomu dapat 1 miliar, dikasihnya kau 5 juta. Inang, sakit hati atau tidak? Itu yang membuat engkau terus sakit, karena engkau menyimpan sakit hati. Tuhan tidak mendengar doamu. Lalu gimana caranya, Pak Pendeta? Datangilah itomu itu. Itu Mardami Mahita itu Mardami Mahita. Salah doa, salah. Aku simpan sakit hati selama ini. Begitu kita berdamai dengan musuh-musuh kita, kita pulang ke rumah. Ketika kita berdoa, Tuhan, sembuhkan anakku ini, sembuhkan sakit penyakitku, Tuhan langsung buat mujizat. Haleluya. Haleluya. Tanya kiri kanan, masih ada yang sakit hati kau bilang sama seseorang? Hei, Amang, Inang, gereja tidak membuat engkau bebas dari ini. Ada banyak orang pergi ke gereja masih sakit hati. Bahkan kadang pendeta pun kadang
Ada yang masih sakit hati satu dengan yang lain. Aneh kan? Jangan. Itu pencuri, itu siasat setan dan iblis. Kalau kau mau diberkati oleh Tuhan, hidupmu, mujizat-mujizat terjadi dalam hidupmu, hiduplah dengan hati yang penuh dengan pengampunan kepada semua orang. Haleluya. Sama seperti Yesus, dia mau datang ke dunia, dia mau menderita di salib untuk mengampuni dosa kita. Bahkan dia berkata kepada orang yang menyalibkan dia, Bapa, ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Haleluya. Siapa di sini yang masih menyimpan sakit hati? Angkat tangan. Lebih baik terbuka di hadapan Tuhan. Angkat tangan supaya malam ini Tuhan buat mujizat dalam hidupmu. Angkat tangan. Enggak apa-apa, di hadapan Tuhan. Siapa yang mengaku dosa, dia akan dibenarkan. Haleluya. Angkat tangan. Siapa yang masih menyimpan sakit hati kepada itonya, kepada sebelah rumahnya, kepada si mertuanya, kepada rekan bisnisnya, kepada atasannya, kepala sekolahnya, kepada kepala desanya. Malam ini bereskan semua. Suami istri dengar. Jangan simpan sakit hati kepada suamimu, maka doamu akan terhalang. Makanya tidak ada kebahagiaan di hatimu. Ibu-ibu dengar, kalau engkau mau hidupmu bahagia, selalulah hormati suamimu, ampuni apapun kelemahan kesalahannya. Amin. Amin. Hati-hati. Tapi itu belum seberapa. Alkitab berkata, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kalau kita tidak mau mengampuni musuh kita, dengar Amang Inang, bukan hanya kita nggak didengar Tuhan doa kita, tapi kita tidak bisa masuk surga. Jangan pikir, aku sudah jadi sintua di gereja ini, sudah emeritus, sudah 40 tahun, aku sudah pendeta. Tapi kalau engkau belum bisa mengampuni musuhmu, orang yang menyakiti hatimu, tak masuk surga. Maaf, saya kalau saya masih membenci seseorang, kemudian nanti waktu saya mati, terus Tuhan tanya sama saya, mau kemana kau? Aku bilang, masuk surga lah Tuhan, aku kan pendeta. Tuhan bilang, tak, kau dengar ayat firman Tuhan ini? Kenapa rupanya Tuhan? Siapa yang membenci saudaranya, maka dia pembunuh, dan tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Tuhan bilang, neraka kau. Apalagi kami pendeta-pendeta ini ngomongnya, ampunilah musuhmu. Kami tidak mau berdamai dengan musuh kami, tak masuk surga. Amang Inang, dengar ini. Saya rindu, kita rindu. Tanah Bata, daerah Lagu Boti ini dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Terjadi kesembuhan, pemulihan di keluarga, anak-anak kita, di desa kita ini. Tapi mulai dulu dengan hatimu. Berdamai, minta dulu Yesus memberikan kasih, pengampunan. Mungkin kita bilang, Pak Pendeta, apalagi mama-mama, nggak tahu kau sakit kali kau rasa. Udah banyak kali lah itu sakitnya itu. Karena mungkin bertahun-tahun memang dipukuli suaminya, diselingkuhi suaminya. Udah hampir-hampir dia, udahlah Tuhan mati aja, kira-kira begitu. Ada atau tidak begini, mama-mama? Ada, banyak. Udah putus asa dia. Tapi dengar, Inang, malam ini engkau minta darah Yesus, engkau minta kasih Yesus memenuhi hatimu, engkau minta Roh Kudus. Tuhan, berikan aku pengampunan, supaya aku bisa mengampuni suamiku, supaya aku bisa mengampuni bapakku yang pernah kasar sama aku, pukuli aku. Tuhan, aku mau berdamai, aku mau mengampuni kepada semua orang yang pernah menyakiti hatiku. Maka Tuhan akan membuat mujizat dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Itu yang Tuhan mau, Amang Inang. Dan mulai hari ini, Amang Inang, dengar, kalau kau mau terjadi mujizat dalam hidupmu, hiduplah untuk Tuhan.
jangan untuk dunia ini. Carilah dulu Tuhan, carilah dulu kebenaran, carilah dulu apa yang Tuhan mau. Maka semua akan ditambahkan, kata Tuhan. Kita orang Batak ini agak-agak sedikit, ya harus diluruskan sedikit-sedikit ya, Pak Kades, Pak Pendeta. Sama-sama orang Karo. Apa tujuan hidup kita? Apa yang paling kita kejar? Hagabeon, Hamurahon, Hasangapon. Orang Karo bilang supaya kita jadi orang terpandang, ya kan? Orang kaya, sama gitu. Dulu saya pun begitu, Amang Inang. Saya lahir dari ibu seorang janda. Kelas 1 SD bapakku meninggal. Jadi keluarga-keluarga yang lain meremehkan kami. Oh, mau jadi apa anaknya? Anaknya 4, kecil-kecil udah ditinggalkan bapaknya. Jadi apalah nanti semuanya? Saya sakit hati. Saya bilang dalam diri saya, aku harus jadi orang kaya, aku harus jadi terpandang, supaya jangan keluarga yang lain itu anggap enteng sama keluarga aku. Akhirnya aku belajar sungguh-sungguh, akhirnya aku dapat kuliah di ITB. Tamat dari ITB, aku dapat pekerjaan di perusahaan Jepang. Belum setahun aku kerja di perusahaan Eropa. Aku bilang, aku harus jadi orang kaya. Aku sungguh-sungguh bekerja. Aku tabung uangku. Aku akhirnya dikirim ke Inggris. Aku pikir dengan uang banyak, dengan jabatan tinggi, dengan ada segala sesuatu, hidupku akan bahagia. Aku akan dipandang orang lain. Memang manusia bisa membanggakan diri, bisa dipandang orang lain. Tapi di sini kosong, Amang Inang. Harta tidak bisa memberikan kebahagiaan dalam hidupmu. Waktu hati saya kosong, apa yang terjadi? Saya melakukan dosa. Semakin banyak harta kita, kalau kita di luar Tuhan, kalau kita tidak mengenal Tuhan, semakin banyak dosa yang kita lakukan. Kita jadi sombong, kita melakukan dosa. Jadi tiap hari saya berdosa. Saya pergi ke pelacuran, saya pergi ke tempat-tempat yang tidak baik untuk memuaskan hawa nafsu, karena uangku banyak, tapi jiwaku kosong. Amang Inang. Sehingga satu hari aku bilang begini sama Tuhan, Tuhan, buat apa aku hidup, Tuhan? Sekolahku tinggi, gajiku banyak, aku masih muda, aku belum menikah, aku sudah beli rumahku di Jakarta, tapi hatiku kosong, Tuhan. Buat apa semua ini? Akhirnya Tuhan bicara di hatiku. Dia bilang begini, Amang Inang, kalau kau mati hari ini, kemana kau? Ada satu orang kawanku yang ditabrak mati. Kami sama-sama ke Inggris. Aku datang ke rumah sakit, aku lihat mayatnya di depan kamar mayat. Disitulah Tuhan bicara di hatiku. Kalau kau mati seperti kawanmu ini hari ini, kemana kau pergi? Dan itu mengubahkan hidup saya. Haleluya. Aku bilang, ya Tuhan, selama ini aku kejar harta dunia, kenikmatan dunia, jabatan, sekolah yang tinggi, ya Tuhan. Tapi kalau aku mati hari ini, aku pasti masuk neraka. Karena setiap hari aku hanya hidup dalam dosa. Dan hari itu, aku berlutut di kamarku sendiri. Tidak ada yang menuntun aku. Aku hanya berdoa di kamar sendiri. Aku bilang begini, Tuhan Yesus, aku orang berdosa, Tuhan. Banyak dosaku, Tuhan. Hari ini ku serahkan hidupku padamu, Yesus. Aku sudah bosan, Tuhan. Aku orang berdosa, tiap hari berdosa. Ampuni aku, Yesus. Aku mau serahkan hidupku, Yesus. Dan apa yang terjadi, Amang Inang? Begitu aku berdoa, tiba-tiba ada yang tiba-tiba seperti masuk ke dalam hatiku. Aku tidak tahu itu apa. Aku dulu gereja di GBKP, mamaku sintua, tapi aku tidak mengerti siapa itu Tuhan, apa itu Roh Kudus, apa itu lahir baru. Tapi hari itu, tahun 98 bulan Januari, waktu aku berdoa sendiri di kamar, tiba-tiba ada yang masuk ke dalam hatiku. Tiba-tiba ada seperti yang diangkat semua beban-beban hidupku. Dan ketika aku berkata amin, aku melihat semuanya menjadi indah.
Aku melihat semuanya baik. Aku bisa memuji Tuhan. Aku mulai suka berdoa. Aku suka membaca firman. Dan aku mau meninggalkan. Dan aku sudah meninggalkan dosa-dosa itu. Aku tidak lagi menikmati dosa. Aku sudah benci dengan dosa. Karena hatiku sudah diubahkan Tuhan menjadi hati yang baru. Haleluya. Dan malam ini itu yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap hidup kita. Amin. Kita tidak sanggup juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak bisa meninggalkan dosa-dosa yang selama ini yang kita miliki dalam hati kita, kecuali Yesus masuk dalam hatimu, Roh Kudus masuk dalam hatimu, dan yang kau perlukan hanya iman. Engkau dengan iman berkata, Yesus, aku orang berdosa. Yesus, hidupku selama ini sudah dirusak oleh setan, keluargaku dirusak setan, iblis. Hari ini aku buka hatiku, Yesus, masuk dalam hatiku Tuhan, berikan aku hati yang baru. Maka malam ini Tuhan bisa ubahkan semua menjadi baru. Haleluya. Dan kalau engkau menjadi baru, dengar Amang Minang, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Engkau bisa mulai berdoa bagi suamimu, anakmu, orang tuamu, mertuamu, siapapun. Engkau akan bersaksi, engkau akan berdoa bagi mereka, dan mereka akan dijamah Tuhan juga. Bahkan bukan hanya itu, kalau engkau membuka hatimu, maka Roh Kudus akan diberikan di dalam hidupmu. Dengar Amang Inang, ini yang paling dahsyat, ini yang paling luar biasa. Roh Kudus itu menjadi kuasa dalam hidupmu. Maka kalau ada setan, iblis yang ingin menggoda engkau, ingin mencuri hal-hal yang baik dalam hidupmu, baik sakit penyakit, utang-utang, banyak segala macam dosa, dengan perkataan firman Tuhan, maka engkau akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Anak-anakmu ketika engkau doakan dalam nama Yesus, anakku berubah Tuhan, anakku dipulihkan Tuhan. Tuhan rebut kembali anakku yang selama ini sudah tidak gereja, anakku yang selama ini sudah berjudi, anakku selama ini sudah mabuk-mabukan. Dalam nama Yesus aku merebut dia, dan anakmu akan kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kau punya Roh Kudus, suamimu akan bertobat dengan doa-doamu. Dan kalau ada yang sakit, ada yang terikat, engkau doakan Amang Minang. Ini bukan lagi bicara pendeta. Roh Kudus, kuasa diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Markus 16 ayat 15 berkata, dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Sudah terlalu lama setan menipu kita. Sudah terlalu lama setan menghancurkan hidup kita, keluarga kita. Ini saatnya kita bangkit, Amang Minang. Kita semua bisa diberikan Roh Kudus, kuasa untuk mengalahkan si jahat itu. Kalau kau pulang ke rumah, kau akan mulai memakai kuasa Tuhan itu. Saya berdoa Amang Inang, di mana-mana kami buat KKR seperti ini. Saya tidak hanya minta pendeta yang mendoakan, saya minta engkau mendoakan sendiri sakit penyakitmu, dan banyak mujizat terjadi. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kami sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu kalau engkau membuka hatimu. Dan kau pulang menjadi orang-orang yang berkuasa. Kau tidak kalah lagi dengan dosa-dosa. Kau akan merebut anakmu, suamimu, istrimu, ekonomimu. Kau akan merebut desamu menjadi desa yang diberkati oleh Tuhan. Kau akan menghancurkan roh-roh jahat, menghancurkan penguasa-penguasa, karena sudah ada Roh Kudus di dalam engkau. Setiap perkataanmu itu adalah kuasa dari Tuhan. Amen. Baca firman Tuhan, doa setiap hari, kau akan melihat terjadi sesuatu yang berubah. Amang Inang, sudah banyak keluarga Kristen tidak berdoa bersama. Dengar Amang Inang, keluarga yang tidak berdoa bersama akan dihancurkan oleh setan iblis. Walaupun kau rajin ke gereja tiap minggu, kalau tiap hari kau tidak berdoa suami istri bersama dengan anak-anakmu, tidak ada janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup. Tapi kalau engkau berdoa tiap hari, suami istri dengan anak-anak, baca firman tiap hari, engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Amin. Sebelum kita tutup Amang Minang, saya sedikit kesaksian. Waktu anak saya tamat SMA, dia dapat undangan gak lulus. Dia tes gak lulus. Saya bilang sama istri saya, Mama, kita tambah doa kita. Saya bawa anak saya ke Jogja. Malam
Kami nginap di sebuah hotel. Karena pagi-pagi jam 10 dia akan tes untuk masuk UGM dan UI. Jam 4 pagi Tuhan bangunkan saya, berdoa. Saya berdoa, Amang. Dari jam 4 pagi saya berdoa, berlutut, nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bukankah aku anakmu Tuhan? Aku anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan berkati anakku. Tuhan berikan anakku Tuhan sekolah yang baik, yang terbaik. Aku janji, kami janji Tuhan, anak ini kupersembahkan untukmu Tuhan. Jam 6 pagi 2 jam setelah saya berdoa, Tuhan tiba-tiba bicara di hati saya. Dia bilang, sudah, berhenti berdoa, anakmu sudah dapat. Padahal anakku belum tes, Amang. Jam 10 baru tes. Jam 6 pagi Tuhan sudah bilang, anakmu sudah dapat. Aku telepon istriku jam 6, Mama, Tuhan bilang anak kita sudah dapat. Suamiku bilang, puji Tuhan, haleluya, anakku belum tes. Jam 10 dia tes. 3 hari kemudian keluar pengumuman, dia dapat di UGM dan di UI, teknik arsitektur. Saya hanya mau bilang begini, Amang. Ada begitu banyak kuasa Tuhan bisa terjadi dalam hidupmu kalau engkau sudah punya Roh Kudus. Ketika engkau mulai berdoa, kuasa Tuhan itu harus terjadi. Kalau engkau baca firman itu harus terjadi dalam anak-anakmu, suamimu, ekonomimu, rumah tanggamu. Tapi begitu banyak orang Kristen tidak lagi berdoa bersama. Saya berdoa mulai malam ini, pulang KKR ini, setelah engkau dipulihkan Tuhan, setelah kita menerima Yesus di dalam hati kita, pulang dari tempat ini, dengar, jangan pernah tidak berdoa setiap pagi dan malam bersama dengan keluargamu. Jangan. Setan tidak takut dengan orang yang pergi ke gereja. Setan tidak takut dengan orang yang tahu Alkitab. Setan hanya takut sama orang yang berdoa. Setan tidak takut kepada sintua sama pendeta. Yang penting pendeta sintuanya tak berdoa. Saya sudah melihat dalam hidup saya, Amang. Ketika saya tidak berdoa, saya suami istri sering bertengkar. Tapi kalau saya rajin berdoa, kami berdoa tiap malam bersama, pegangan tangan dengan anak-anak. Wow, setan tidak sanggup mengacaukan rumah tangga. Anak-anak kita pasti diberkati oleh Tuhan. Sudah terlalu banyak anak-anak kita yang dicuri setan, iblis. Malam ini kita bangkit, merebut kembali anak-anak kita, suami, istri, keluarga kita, ekonomi kita. Amin. Amin. Saya tidak akan perpanjang, Amang. Yang penting malam ini yang pertama adalah mintalah Yesus. Yesus berkata, aku datang. Yesus sudah datang. Dan dia masih mencari orang-orang yang tadi Bapak Kepala Desa bilang, marilah yang letih lesu berbeban berat, yang sakit, yang keluargamu saat ini bermasalah, anak-anakmu bermasalah. Mari buka hati, datang pada Yesus, katakan aku datang Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan hidup yang baru. Tuhan akan memberikan hidup yang berkelimpah. Buka hatimu, Amang. Kita hanya membutuhkan iman ikut Yesus ini. Kalaupun masa lalumu begitu banyak dosa, tapi kalau hari ini kau berkata, ya Yesus, aku orang berdosa Tuhan, Tuhan masih mau menerima. Amin, amin. Ingat penjahat di sebelah Yesus, dosanya begitu banyak sepanjang hidup, tapi waktu dia bilang, Yesus, ingat akan aku Tuhan. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersamaku. Jangan takut, Amang. Apapun yang kau alami selama ini, walaupun kau pun merasa sudah tidak ada lagi harapan, datang saja pada Yesus. Tangan Tuhan selalu terbuka. Amin. Darah Yesus sudah dicurahkan dan ditinggalkan di dunia untuk kita pakai. Itu yang akan membuka jalan bagi engkau untuk diampuni, untuk menerima Roh Kudus. Minta. Kalau engkau selama ini belum mengerti apa itu Roh Kudus, minta saja. Roh Kudus, aku perlu engkau. Dia akan masuk dalam hati. Amin. Itu akan menjadi kuasa dalam hidup. Engkau tidak akan kalah lagi. Malam ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, Amang. Coba lihat dirimu selama ini, bagaimana keadaanmu? Apakah masih ada dosa di dalam hatimu yang belum engkau akui di hadapan Tuhan?
Kalau engkau mengaku dosa-dosamu, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni semua dosa kita. Amin. Malam ini kalau ada masih sakit hati dengan seseorang, hari ini katakan, Tuhan, aku mau mengampuni orang itu. Amin. Tuhan, aku mau berdamai dengan orang itu. Amin. Amin. Kalaupun tidak malam ini, besok pagi datangin orang yang engkau sakit hati itu. Karena harus berdamai. Amin. Tidak cukup berdoa di sini. Kau harus datangi orang itu dan berdamai, dan kau akan melihat banyak mujizat Tuhan. Amin. Malam ini kalau engkau merasa begitu banyak yang mengikat dosa-dosa mengikat engkau, minta darah Yesus. Tuhan, lepaskan aku. Maka malam ini juga terlepas. Amin. Dan setelah itu kita akan berdoa bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang berbeban berat. Kita akan berdoa juga. Mari kita katakan, Yesus Tuhan, mulia namamu. Dia sanggup, dia sanggup. Tuhan datang ke dunia mencari orang yang terhilang. Tuhan, mulialah namamu. Yesus, salahku sesat. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasihnya tak pernah oh, panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Dia ada di sini. Dia ingin mengubahkan, memulihkan hidupmu. Buka hatimu kepada Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Katakan dengan iman. Yesus sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Yang terluka menyembuhkan, yang menderita Dia sanggup memulihkan hidupmu. Kalau tidak keberatan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, kata. Amin. Amin. Dan kalau Tuhan hadir, amang inang dengar, Dia hadir untuk engkau. Jangan lihat kiri kanan. Tuhan tahu apa yang sedang kau alami. Ada beban-beban yang kau sedang bawa malam ini. Mungkin ada dosa yang masih mengikat engkau. Jangan tutup-tutupi. Setan akan berkata, oh malu. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, barang siapa mengaku dosa-dosanya, maka Tuhan akan mengampuninya. Amin. Hendaklah engkau saling mengaku dosa dan didoakan, Amin. supaya engkau sembuh. Amin. Banyak di antara kita masih terikat, masih belum sembuh, karena kita tidak mau mengakui dosa-dosa. Yang Tuhan minta cuma satu malam ini, buka hatimu, akui dosa-dosamu itu. Minta Roh Kudus, minta Tuhan Yesus ampuni, minta Yesus membuka hati. Dan malam ini pasti ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Amin. Dengan iman kita angkat lagi pujian ini. Dan sebentar kita akan berdoa bagi orang-orang yang mau didoakan. Kita katakan, Dia sanggup, Dia sanggup. Sanggup, Yesus sanggup. Perkara yang besar, Dia sanggup. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan
saya undang saudara untuk maju ke depan. Kenapa harus maju ke depan, Pak Pendeta? Ingat apa yang dilakukan Yesus. Setiap kali orang mau menerima mujizat, dia harus berjumpa dengan Yesus. Dengan iman dia berjumpa dengan Yesus. Wanita pendarahan 12 tahun, dia berkata, Tuhan, asal ku jamah saja jumpa Yesus, aku pasti sembuh. Zakheus berkata, asal ku lihat Yesus. Dia naik ke atas pohon dan dia melihat Yesus, dan Yesus berkata, Zakheus, turunlah, aku mau ke rumahmu. Zakheus dan keluarganya diselamatkan. Amang Ginang, saat sebentar, kalau hatimu sudah digerakkan Roh Kudus, jangan malu, majulah ke depan. Ini tidak bicara tentang gereja. Datang dengan iman ke depan seperti engkau berjumpa dengan Yesus. Bukan dengan pendeta, bukan dengan manusia, bukan. Tapi dengan iman, engkau berkata, Tuhan, aku akan maju ke depan dengan iman, seperti aku berjumpa dengan Yesus. Tanda bahwa aku memang percaya. Aku mau dipulihkan, aku mau disembuhkan, aku mau dilepaskan dari dosa-dosa. Adakah Bapak Ibu di sini, engkau merasa begitu banyak dosa di dalam hidupmu? Engkau masih membenci seseorang, engkau masih punya orang yang sakit hati. Kalau ada, mari taruh tangan di dadamu. Ya Tuhan, itu aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Jangan keraskan hatimu, Inang, Amang. Nanti kau tak masuk surga kalau simpan sakit hati, simpan kebencian. Malam ini datang saja pada Yesus. Yang kedua, hari ini, apakah ada di antara saudara yang kau masih takut mati? Kau tidak tahu kalau hari ini kau dipanggil Tuhan, kau masuk surga. Kau merasa dosamu masih banyak. Walaupun sudah ke gereja, tapi kau belum yakin. Kalau kau mati malam ini, dipanggil Tuhan malam ini, engkau pasti masuk surga. Berarti imanmu perlu dipulihkan. Kau harus lahir kembali di dalam Tuhan. Kalau kau masih terikat dengan judi, terikat dengan perzinahan, terikat dengan dosa-dosa yang lain, malam ini, Amang Ginang, siapapun kau, datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Pelacur diampuni, pemungut cukai diampuni, penjahat pun diampuni. Malam ini kita lebih baik dari mereka, tapi engkau harus datang pada Yesus. Marilah, kata Tuhan, hai yang berbeban berat, dosa membuat hidupmu berbeban berat. Malam ini, Amang Ginang, datang pada Yesus. Kalau ada di antara saudara yang mau dilepaskan dari dosa-dosa, bolehkah engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan? Siapapun kita, kau yang masih simpan sakit hati, masih simpan dosa, masih simpan kepahitan, engkau yang masih takut mati, engkau yang masih belum yakin namamu sudah dicatat di kitab kehidupan, hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Oh Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mari saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ini aku Tuhan, aku mau datang padamu Yesus. Tuhan, ampuni dosa-dosaku Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Tuhan melihat dari sorga, Tuhan melihat dari sorga. Malam ini terjadi pengampunan, pemulihan, kelepasan di dalam nama Yesus. Darah Yesus mengampuni semua dosa-dosa kami Tuhan. Kami terima pengampunan, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Saudara yang angkat tangan dengan iman, mari datang ke depan. Jangan lihat kiri kananmu saudara. Mari datang ke depan. Datanglah pada Yesus saudara. Datang pada Yesus. Berjumpalah dengan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Oh Dia sanggup. Yesus segala dosa diampuni malam ini.
saudara-saudara yang punya sakit penyakit, mari datang ke depan. Walaupun tadi sudah didoakan di depan, tapi kalau ada yang sakit malam ini, maju ke depan. Yesus adalah dokter di atas segala dokter. 4 tahun yang lalu saya hampir mati. 4 bulan di tempat tidur. Semua keluarga sudah menyerahkan kepada Tuhan, tidak ada harapan. Tapi Tuhan dengan ajaib menyembuhkan saya. Karena nama Yesus adalah nama yang ajaib. Selama hidupnya Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Malam ini kuasa Tuhan itu masih sama. Kalau ada di antara saudara yang sakit, majulah ke depan. Sebentar, saudaraku. Ada hamba-hamba Tuhan dan pendoa-pendoa. Dia akan bertanya apa yang engkau mau doakan. Tahukah saudara, di Alkitab ini yang sering orang lupa. Waktu orang sakit datang pada Yesus, Yesus bertanya, apa yang ingin engkau alami? Apa yang ingin engkau terima dari Tuhan? Dan orang itu berkata, Yesus, aku ingin melihat. Yesus, aku ingin berjalan. Yesus, aku ingin sembuh. Dan apa kata Tuhan Yesus? Jadilah seperti imanmu. Berarti Amang-Inang, engkau harus punya iman dulu baru engkau sembuh. Waktu engkau datang ke depan ini, katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan aku. Karena Engkaulah Tuhan. Kau harus percaya dengan iman. Waktu nanti kami doakan, bukan kami yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah imanmu pada Yesus. Malam ini saya tanya, saudara yang maju ke depan mau sembuh ini, saya tanya, apakah engkau percaya Yesus sanggup menyembuhkan engkau? Amang-Inang, apakah engkau percaya malam ini Yesus bisa menyembuhkan penyakitmu? Kalau Tuhan sudah lihat iman di hatimu malam ini, maka engkau pasti sembuh. Jadilah seperti iman. Jangan ingat-ingat, mungkin kau sudah ke dokter bertahun-tahun. Kami melihat Amang-Inang, banyak orang yang ada yang sudah 2 tahun pakai tongkat. Tapi waktu dia beriman, dia bisa berlari. Ada yang sudah sakit asma bertahun-tahun, dia sembuh. Ada yang tangannya sudah 2 tahun tidak bisa diangkat. Waktu didoakan dalam nama Yesus, dia sembuh. Karena dia punya iman. Kami hamba-hamba Tuhan akan berdoa, tapi engkau harus percaya. Dan nanti waktu saudara berdoa, katakan begini, dalam nama Yesus aku sembuh. Aku percaya Yesus berkuasa. Dan dengan iman engkau akan melakukan tindakan iman begini. Amang-Inang, perhatikan. Contoh, kalau kakimu sakit, taruhlah tanganmu di kakimu itu. Kalau kepalamu sakit, taruhlah tanganmu di kepala, supaya nanti pendoa-pendoa tahu. Dan kemudian waktu nanti berdoa, katakan, dalam nama Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit keluar dalam hidupmu, dari hidupmu, dari tubuhmu.
Aku sembuh dalam nama Yesus. Dengan iman. Bukan Tuhan, gimana ini Tuhan? Udah lama aku sakit. Jangan begitu, itu tidak dengan iman. Dengan iman artinya engkau percaya malam ini Tuhan Yesus ada di sini dan Dia akan memberikan engkau kesembuhan. Amin. Kami akan berdoa juga bersama-sama. Untuk itu saya minta pendoa-pendoa dan hamba Tuhan boleh satu-satu orang di depan yang sakit ini. Dan silahkan yang sakit taruhlah tanganmu di mana yang sakit. Kalau kaki sakit taruh di kaki. Kalau mungkin perut taruh di perut. Kalau jantung taruh di jantung. Kalau kepala taruh di kepala. Kalau mata taruh di mata. Saya minta hamba Tuhan boleh satu orang satu di depan mereka. Pendoa-pendoa. Tanya lagi mereka apa yang mau didoakan. Sebelum berdoa juga. Sebelum berdoa, Abang Inang dengar. Banyak sakit penyakit itu karena kuasa kegelapan. Kalau dengar dulu. Pendoa-pendoa dengar dulu. Pendoa-pendoa dengar dulu. Banyak sakit penyakit karena kuasa kegelapan. Itu sebabnya Yesus seringkali mengusir kuasa-kuasa kegelapan lebih dahulu. Untuk itu, kalau ada di antara engkau Amang Inang pernah pergi ke dukun-dukun, hari ini katakan kepada yang berdoa nanti, doakan aku, Tuhan Yesus ampuni aku. Karena kalau engkau masih berhubungan dengan kuasa kegelapan, engkau tidak bisa disembuhkan, karena masih ada di dalam. Hari ini katakan, dalam nama Yesus aku tolak, aku usir semua kuasa kegelapan. Kalau dulu pernah ke dukun, dalam nama Yesus aku minta ampun Tuhan. Baru nanti akan didoakan. Amin. Dan kemudian waktu nanti didoakan, percaya dalam nama Yesus aku sembuh. Kita naikkan. Tidak apa-apa, dengar Amang Inang. Kalau engkau berdoa sekali belum sembuh, bukan berarti Tuhan tidak sembuhkan engkau. Yesus kadang berdoa 2 kali, kadang 3 kali. Elia berdoa 7 kali. Naaman 7 kali dia masuk air baru sembuh. Jadi jangan berhenti sampai mujizat terjadi. Pulang dari tempat ini, engkau terus berdoa, engkau akan mengalami kesembuhan. Kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, seperti engkau menyembuhkan orang yang sakit Tuhan, membuat telinga orang mendengar Tuhan. Dalam nama Yesus kami perintahkan segala pendengaran yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Kami perintahkan dalam nama Yesus, Tuhan bukakan telinga. Dalam nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Abang Samuel, waktu datang apa yang dirasakan? Saraf kejepit. Saraf kejepit, berat-berat semua ya. Oh, terus apa yang dialami setelah didoakan? Agak ringan Pak. Sudah agak ringan. Haleluya. Percaya pulang nanti ke rumah besok pagi sudah sembuh sempurna. Haleluya. Beri tepuk tangan. Ada lagi? Ada yang Udah merah, aku semangat. setelah didoakan apa yang Inang rasakan? Enak, badan ini. Sudah enak. Haleluya. Inang Marina. Inang tadi, Inang siapa namanya? Hingga bertumurang. Linda Bertumurang. Oh. Apa yang dialami Inang? Mata saya tidak bisa melihat sebelah. Hoi, tidak bisa ya. Tapi setelah didoakan apa yang Inang rasakan? Ada perubahan. Haleluya. Saudara, dalam Yesus itu hidup berkelimpahan, penuh bahagia. Amin. Jangan sia-siakan Roh Kudus di dalam dirimu, kuasa yang dalam hidupmu. Inang percaya Tuhan sempurnakan? Amin. Puji Tuhan. Ada lagi tadi di sini. Apa yang Inang rasakan sebelumnya? Beban saya banyak, tapi sekarang puji Tuhan agak lumayan. Apanya beban itu? Gak apa-apa kan? Sedikit aja. Apa bebannya paling banyak di keluarga gitu aja? Apa yang atau beban apa? Ya, terlebih dulu sama Tuhan kurang. Oh ya, tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Amin. Yang jarang gereja mulai hari ini rajin gereja. Rajin ibadah keluarga, rajin doa tiap pagi, rajin baca firman Tuhan, rajin doa keluarga, Amang Inang, supaya hidupmu penuh dengan kebahagiaan. Amin. Ada lagi? Ini opung apa atau Bapak?
Opung Esra. Oh, apa yang dirasakan Opung Esra? Udah kaki saya sudah ringan. Sudah ringan. Kasih tepuk tangan untuk doa. Sudah banyak mujizat. Ada. Mari hamba-hamba Tuhan bersama-sama kita akan berdoa. Oh, dia sanggup. Haleluya. Di dalam nama Yesus, segala dosa, segala ikatan, di dalam nama Yesus lepas, bebas di dalam nama Yesus, bebas oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, menang, bebas, lepas di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, segala sakit hati, segala dosa di dalam nama Yesus, bebas, bebas, lepas oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Wow, mujizatmu, kuasamu di dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini semua dosa kami sudah diampuni. Darah Yesus sembuhkan, lepaskan hidup kami, ampuni setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, biasa yang sudah didoakan boleh kembali dulu, biar yang lain kami tahu siapa yang belum didoakan. Saudara yang belum didoakan boleh tetap tinggal di depan supaya kami doakan saudara. Terus berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, hari ini Tuhan pulihkan, Tuhan ampuni semua dosa oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Lepas segala dosa ikatan dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lepas, lepas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lepas, bebas, pulih dalam nama Yesus. Segala dosa, segala dosa, segala dosa, segala dosa. Malam ini Tuhan ampuni dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih malam ini. Roh Kudus bekerja. Oh, haleluya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Juru Selamat kami. Yesus, penyembuh kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima pengampunan malam ini. Terima pengampunan. Oh, Dia sanggup. Yesus sanggup. Segala dosa diampuni malam ini. Segala dosa, oh, diampuni malam ini Tuhan. Sanggup. Kami percaya malam ini Tuhan. Segala dosa
kasih Tuhan. Perkara yang besar. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Yang didoakan tadi, jangan duduk dulu, jangan duduk dulu. Oke, pendoa-pendoa kalau sudah didoakan, sudah, coba berhenti dulu. Kalau sudah didoakan.